Setelah kurang lebih 1 tahun, saya memberikan tantangan terbuka terhadap Bahar Smith dan tidak kunjung teman-teman, tidak ada kunjung balasan, tidak kunjung ada tanggapan yang secara spesifik dia menanggapi tantangan saya dengan bijak, dengan dewasa, dengan penuh keberanian. Mental kesatrianya tidak ada teman-teman. Yang ada apa? Sifat kekanak-kanakan yang dimana dia katanya sok-sok bijak. Ngapain nanggapi tantangan-tantangan? Nggak perlulah, ilmu seperti itu tidak perlu untuk menanggapi orang. Padahal tantangan Harry Pras bukan mengenai fight. Ya meskipun fight ya saya tidak akan takut dengan Bahar Smith dan tidak akan pernah mundur meskipun dia menyodorkan murid-muridnya yang besar-besar, gak akan mundur saya. Oh, jadi Harry Pras itu silat. Jangan lawan anak, lawan murid-murid dulu. Jadi jangan lawan anak dulu. Jadi jangan lawan dulu, kasih lawan anak. Teman kalau dia nonton anak ini digebukin 3 orang gak ada rasanya. Tapi apa? Buat apa? Kita hidup ini bukan untuk hal itu teman-teman. Kita hidup ini untuk mencari bekal bagaimana cara kita mati nanti. Dan sekarang ada berbagai macam komentar dari ya Muhibbin-Muhibbinnya Habib, yang dimana mereka ini memberikan tanggapan, respon kepada video saya. Katanya Harry Pras itu kalah pamor terhadap Bahar Smith. Coba kita baca komennya ya, agar kita tertawa bareng-bareng di sini. Anda banyak omong, banyak bacot, Anda kalah pamor sama Bahar bin Smith. Makanya Anda bikin konten soal Bahar terus dan kawan-kawannya. Siapa yang Anda sembah? NU? Apa gimana? Banyak omong kau. Kalimat terakhirnya ya mirip dengan perkataan Bahar Smith teman-teman. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Karena memang Bahar Smith mengajarkan murid-muridnya untuk seperti ini kepada orang lain. Kalau ada orang kan Wahabi nih, Wahabi bangsat nih, Wahabi takfiri. Apalagi doa baik, goblok. Oh iya Beb ya. Kepada orang lain, dia mengajarkan murid-muridnya untuk berkata kotor, jorok, kasar, dan tidak beradab. Tapi kalau kepada Bahar Smith-nya, si Bahar mengajarkan seperti ini. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya. Cium kaki, jalan ruku. Kalau pergi dari si Habib, gak boleh membelakangi Habib, harus jalan mundur, ngetrap. Jadi ini ajaran Habib yang dipuja-puja oleh sebagian orang di Indonesia yang masih terpikat dengan doktrin Balawi. Si cucu Nabi, katanya cucu Nabi. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami, dalam tubuh Habib Rizik, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Diajak tes DNA, alasan ngelur ngidul. Kalau kalian bisa membongkar kuburan Nabi SAW, maka kita akan melakukan tes DNA. Ngapain kita harus bongkar makam Nabi? Bong darah Nabi kalian punya. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Enyok, unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Rambut Nabi kalian punya. Cemen lah, mereka cuma dagang rambut Nabi beraninya di Indonesia lah gitu ya. Coba kalau benar itu rambut Nabi ya, rambut Rasulullah di Mekah lah, dicoba dagangnya di sana. Apakah diciumin sama orang Mekah? Jangankan darah dan rambut, keringat Nabi mereka punya teman-teman. Betapa gampangnya mereka untuk tes DNA dicocokkan dengan rambut-rambut tersebut. Kan macam-macam, ada yang panjang, ada yang sehelai, ada ubannya, ada yang macam-macam jenis rambut ada di mereka. Sandal ada berapa piece mereka punya Nabi. Berbagai macam model sandal mereka punya teman-teman. Gak perlu kalian tanya itu. Ketika diajak untuk melakukan pembuktian, ya mereka banyak alasan konyol. Dan sekarang katanya Harry Pras kalah pamor. Kalah pamor apa? Kalah pamor dari keterampilan silatnya yang seperti ini.
Oh enggak teman-teman. Meskipun saya bisa melakukan gerakan lebih lincah dari Bahar Smith juga lincah. Tapi saya tidak perlu mengatakan Bahar Smith kalah pamor dengan Harry Pras. Bacaan Al-Quran Bahar Smith yang katanya tembus kepada Rasul SAW yang seperti ini. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Ya saya pun bisa untuk baca Al-Quran meskipun tidak sefasih Bahar Smith, karena dia kan cucu Nabi. Pasti bacaan seperti itu tembus sanadnya kepada Nabi. Saya tidak tembus teman-teman. Hanya mereka yang tembus keilmuannya kepada Nabi SAW. Jadi mereka sudah terverifikasi melalui faham haluisme itu. Jadi banyak sekali kekonyolan yang bisa kita lihat di antara mereka. Belum lagi fatwa-fatwa ngawur dan dalil-dalil aneh-aneh yang mereka bawakan untuk mendoktrin umat agar percaya kepada mereka. Salah satu bukti yang ingin saya paparkan kepada kalian, yang dimana Bahar Smith tidak bisa dan tidak mau saya ajak diskusi, ajak bertemu, ya karena kita bongkar secara terang-terangan kedustaan dia. Fadilah, keutamaan baca Yasin apa? Allah siapkan 99 istana, yang dimana istananya temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana ada 99 kamar. Setiap satu kamar ada 99 ranjang. Setiap satu ranjang ada 99 kasur. Setiap satu kasur ada 99 bantal. Setiap bantal ada 99 bidadari. Allah siapkan bagi orang yang membaca Yasin. Enyok, unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Kalau itu memang keceplosan, Bahar Smith tidak mengucapkan hal itu dengan sengaja, harusnya dia kan mengklarifikasi, minta maaf. Tapi jangankan minta maaf teman-teman, di berbagai macam panggung dia membawakan dalil halu itu untuk mendoktrin umat. Barang siapa orang yang membaca Yasin, maka Allah persiapkan kelak di akhirat sebuah istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Dalam istana tersebut terdapat 99 kamar. Setiap kamar ada 99 ranjang. Setiap ranjang ada 99 kasur. Setiap kasur ada 99 bantal. Setiap bantal ada 99 bidadari, yang dimana ini Allah persiapkan bagi orang yang ketika di dunia suka untuk mendoktrin umat. Coba bayangkan, kan konyol ini namanya. Ketika kita counter, mereka tidak mau, tidak terima. Alasannya apa? Karena mereka cucu Nabi, sudah pasti bersanad tanpa verifikasi. Habib Umar bin Hafiz katanya, yang dikit-dikit meremelek itu melihat Nabi SAW hadir di majelisnya sampai bersolawat. Habib ini saja yang diakui sebagai wali kutub, pemegang dunia, pengendali dunia ini teman-teman. Dunia ini katanya ahli hadis, ya. Tapi beberapa kali dia terciduk membawa hadis palsu di dalam majelisnya. Man shalla alayya ba'da 'asr al-jum'ah 80 marrah ghafara Allah lahu dhunuba 80 sanah. Wa jaa fi riwayah man qala Allahumma salli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin اللهم صل وسلم على اللهم صل على عبدك اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غفر الله له الذنوب 80 سنة وكتب له عبادة 80 سنة إذا قالها 80 مرة بعد عصر هذا اليوم يوم الجمعة المبارك الله يبارك لنا فيه ويجعلنا من أسعد الناس. Kok iya ada ahli hadis dengan suka hati membawakan dalil palsu kepada umatnya? Apa gak ngaco? Apa gak ngibul? Apa gak membodohi ini namanya? Mau sampai kapan? Ya? Mau sampai kapan? Tapi inilah Indonesia teman-teman. Sebobrok apapun ajaran mereka, segigih apapun kita membongkar kebobrokan mereka, mereka juga punya pembelaan. Terlebih lagi seperti Bahar Smith. Sudah terbukti, bukan cuma terbukti secara teks, bukan cuma terbukti secara fakta, bukan cuma terbukti dari segi kejanggalan, kebobrokan, ajaran anehnya, kenyelenehannya. Enggak, semuanya sudah terbukti, bisa netizen lihat, bisa umatnya lihat. Tapi apakah ada yang tidak percaya sekarang kepada Habib? Terkhusus kepada Bahar Smith?
Tidak, teman-teman. Masih percaya, masih manggut-manggut, padahal di atas kesesatan. Harry Plus kok berani sekali mengatakan Bahar Smith sesat. Ya kalau tidak mau dikatakan sesat, tidak mau dikatakan penipu, tidak mau dikatakan pendoktrin umat, pembodoh umat, ya tanggapi tantangan saya untuk melakukan dialog, diskusi lah. Kenapa kalau mau debat, saya tidak selevel. Kan kata dari para mukibinnya itu, Harry Plus kalah pamor, Harry Plus kalah level, Harry Plus tidak berilmu dibandingkan Bahar Smith, Harry Plus ilmunya masih cetek. Ya makanya ketemu, ajarin Harry Plus. Ajari Harry Plus nih loh dalilnya. Begitu.